Baik saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini tentunya dalam segmen aspirasi masyarakat. Untuk Anda yang ingin berbagi sanggahan, tanggapan maupun juga informasi, silakan bergabung bersama kami di 0451452414. Sambil menantikan telepon Anda, pemirsa, kami terus menampilkan data terkait dengan perkembangan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Dapat Anda saksikan di layar TV Anda Sulawesi Tengah terkait dengan yang terkonfirmasi positif, kemudian sembuh dan juga meninggal. Untuk yang data hari ini adalah terkonfirmasi positif sebanyak 207 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 188 orang, yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 7 orang. Sementara barcode yang ada di layar TV Anda bisa Anda gunakan dengan handphone pribadi Anda untuk mengetahui perkembangan terkait dengan COVID-19 secara global tentunya, dan sambil mengikuti ataupun juga menantikan telepon pemirsa, kami terus kembali mengingatkan Anda bahwa sekalipun saat ini kita dalam masa transisi menuju new normal atau tatanan kehidupan yang baru dengan berbagai aspek kehidupan yang tentunya kita jalani dengan protokol kesehatan, kami terus mengingatkan Anda untuk tidak lengah dan juga jangan lupa untuk terus menggunakan masker dan juga sering-sering cuci tangan dan terus menghindari keramaian tentunya ya. Betul, dan tentunya Arya, besok adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim, di mana besok adalah hari Lebaran Idul Adha, pemotongan kurban, dan juga akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Masjid ini diperbolehkan mengikuti peraturan dari gubernur, tetapi harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Betul, dan ini pun juga disampaikan oleh Ketua MUI Kota Palu, Profesor Zainal Abidin, yang menyatakan juga kaum muslim yang ingin menjalankan ibadah sholat Idul Adha ini diperbolehkan. Betul. Dan ini sedikit mengobati rasa kangen ketika pada saat sholat Idul Fitri kemarin kita sama sekali tidak bertemu atau tidak melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ini berjamaah di masjid ataupun juga di lapangan. Dan tentunya ketika akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di esok hari ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan itu. Betul ya sekali. Dan disarankan buat mereka yang yang sedang dalam keadaan tidak sehat, disarankan untuk tidak keluar atau melaksanakan sholat di rumah saja. Dan tentunya sembari menunggu mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah sedang menyiapkan santapan untuk di hari esok, silakan bergabung bersama kami di 0451452414. Ya, biasanya di jam segini nih sore-sore ibu rumah tangga sudah mulai sibuk begitu mempersiapkan apa yang ingin dinikmati di esok hari pada saat selesai sholat Idul Adha, seperti kebiasaan kita di sholat Idul Adha atau di hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga, menikmati makanan bersama-sama. Dan untuk sore hari ini pun juga kita masih tetap menyampaikan terkait dengan Idul Adha yang ini juga berdampak di masa pandemi ini, berdampak pada penjualan hewan kurban, sapi dan juga kambing. Ini terlihat di pasar hewan Paja-Paja yang ada di Kecamatan Palu Barat. Beberapa dari pedagang hewan ini pun juga mengaku merasa mengalami penurunan dalam jumlah penjualan hewan bisa sampai 50%. Tapi ada beberapa yang memang merasa bahwa tidak ada pengaruh dari pandemi atau tidak begitu ya. Baik, kami kembali buka di line telepon 0451452414 untuk bisa bergabung bersama kami, karena untuk hari ini kita lebih cepat 1 jam untuk tayang atau on air menyapa pemirsa di Sulawesi Tengah hari ini, karena di pukul 5 waktu Indonesia Tengah setelah Sulawesi Tengah hari ini kita akan bergabung dengan TVRI Nasional. Betul sekali Arya, dan juga beberapa informasi yang telah kita hadirkan tadi, di mana Polda Sulawesi Tengah amankan 551 karung pupuk kecil. Dan ini tentunya menjadi hal yang sangat tidak baik untuk dilihat oleh banyak orang. Ya, dan kita juga memberikan apresiasi kepada pihak Polda yang sudah mengusut dan juga akhirnya bisa mengamankan 551 karung pupuk ilegal tersebut. Dan juga untuk di Kabupaten Toli-Toli, ini pemerintah setempat juga sudah membolehkan warganya yang ingin melaksanakan pesta pernikahan begitu ya, karena dalam waktu kurang lebih 3 bulan terakhir di masa pandemi kemarin, terhitung mulai dari bulan April, Mei, Juni hingga Juli, di awal Juli ini masih belum
boleh begitu ya melaksanakan pesta pernikahan dan berkumpul dengan banyak orang begitu, namun di Toli-Toli sudah pemerintah Sudah mulai setempat, diperbolehkan. ya, mengizinkan warganya untuk melaksanakan atau menjalankan membuat pesta begitu, Pesta pesta perjamuan. pernikahan, tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Dan tentunya ini sangat menggembirakan untuk beberapa masyarakat yang memang sangat mendambakan hari yang indah dan untuk mengundang beberapa keluarga bergabung, sahabat, rekan yang bisa bergabung di pesta pernikahan. Ya, dan berbicara tentang melaksanakan hajatan pesta pernikahan ini, kalau untuk di perhotelan khususnya di Kota Palu, dan rasanya ini sama semua di setiap daerah, bahwa setiap hotel pun juga sudah menetapkan protokol kesehatan itu sendiri, dan juga membuat aturan-aturan yang biasanya tidak kita dapatkan di masa sebelum masa pandemi COVID-19. Salah satu contohnya adalah yang biasanya kita lakukan adalah berjabat tangan, ucapan selamat kepada kedua mempelai ataupun juga orang tua kedua mempelai. Di masa pandemi ini pihak hotel tidak mengizinkan itu, namun hanya bisa dilakukan salam dari jauh. Dan tentunya harus tetap menggunakan masker saat menghadiri pesta pernikahan. Betul, hand sanitizer pun juga harus terus dibawa untuk keliling dan juga diberikan kepada para tamu tentunya ya. Baik pemirsa, kami kembali membuka line telepon di 0451452414. Silakan Anda ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan apa saja yang terjadi di lingkungan Anda, kritikan, saran, ataupun juga apa saja. Dan terkait tentang pelaksanaan sholat Idul Adha, ya. Baik. Ada penelpon. Baik, halo. Pak Eben di Pantoloan. Silakan Pak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Sulawesi Tengah khususnya dengan diizinkannya kita ibadah sholat Idul Adha berjamaah. Terus saya ingin mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, jangan sampai terlena ya. Baik. Baik, halo Pak Eben. Bapak Eben di Pantoloan terputus. Biasanya Pak Eben ini memang sering begitu ya masuk ke Sulawesi Tengah hari ini terkait khususnya di segmen aspirasi masyarakat. Tapi apakah jaringan ini yang kurang bagus? Pak Eben akhirnya terputus. Padahal saya belum sempat menangkap apa yang ingin disampaikan oleh Pak Eben ya. Silakan Pak Eben di Pantoloan. Silakan bergabung kembali bersama kami Pak Eben. 0451452414 silakan. Baik, masih perihal Lebaran Idul Adha di mana bandara akhir-akhir ini mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin bepergian, mungkin pulang kampung dan lain-lain. Iya. Baik pergi ataupun juga datang ya. Aktivitas di Bandara Sis Al Jufri Kota Palu terlihat mulai ramai. H-2 dan juga H-1 Idul Adha 2020. Kita kembali menerima Eben dari Pantoloan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Ya, gini, saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Palu, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah yang mengizinkan untuk umat Muslim untuk ibadah sholat Idul Adha ya secara berjamaah. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada setiap masyarakat, jangan sampai terlena ya. Kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Kayak tadi ada berita yang saya nonton di Toli-Toli sudah menggelar sebuah hajatan ya, hajatan pernikahan ya. Ya, tapi menurut saya sih boleh-boleh aja, tapi harus dengan melakukan protokol kesehatan. Takutnya nanti ketika kita terlena, tiba-tiba sudah ada lagi ketambahan yang terkonfirmasi gitu loh. Saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, agar tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Mas Arya. Baik Pak Eben. Ya. Halo Pak Eben, dalam waktu kurang lebih 1 bulan terakhir ini, apakah Pak Eben sudah menerima undangan pernikahan atau menghadiri acara pernikahan mungkin dalam 1 bulan ini? Untuk undangan pernikahan sendiri saya belum menerima, undangan pernikahan mantan juga belum pernah menerima. Jadi saya juga masih menunggu undangan juga ini. Baik Pak Eben. Baik, di daerah tempat Pak Eben tinggal pun juga belum ada yang menyelenggarakan hajatan pernikahan Pak Eben. Alhamdulillah mereka masih menahan diri untuk nikah. Menahan diri untuk menikah atau menunda begitu ya? Menunda pernikahan karena lagi pandemi COVID-19. Baik. Karena biasanya Pak Eben justru momen ini yang dimanfaatkan sebagian orang juga. Itu salah.
ada momen Sementara itu. tersendiri begitu ya untuk memanfaatkan masa pandemi ini dengan menyelenggarakan hajatan dengan tidak mengundang banyak orang gitu. Iya, betul. Tapi yang jelasnya kita tetap menjaga protokol kesehatan saja, Mas Betul. Arya, Mbak Junita. Baik, Pak Eben sehat terus. Selamat Ya, beraktivitas kembali Pak Eben. Terima kasih. Mas Baik, terima Arya, kasih Pak banyak Pak Eben. Ya, Pak Eben ini nama sempat viral beberapa waktu yang lalu Betul ya pada sekali. saat mau pembukaan untuk ini ya. Belum diresmikan tapi belum. sudah sempat viral nama Eben yang tertulis di flyovernya Pantoloan Kota Palu ya. Betul Tapi sekali. ini Eben yang berbeda katanya. Katanya bukan Eben yang menulis namanya di flyover. Baik Arya, dan tentunya Pak Eben memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat yang telah mengizinkan untuk sholat Idul Adha dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama jangan lengah, kita harus sama-sama untuk memerangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sepertinya mungkin jaringan ini yang agak bermasalah. Dan beberapa kali ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami tapi terputus. Dan Pak Eben terima kasih sudah bergabung juga. Dan kami lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen Lintas TVRI berikut ini.